Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara semuanya, ketemu lagi dengan saya di saluran ngaji Ansos Kang Dul untuk yang kesekian kalinya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat sedulur-sedulur semuanya yang sudah mengikuti, mensupport siaran ini sehingga masih berada sampai dengan saat ini. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan nalar terutama, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan kondisi sosial sampai saat ini. Hari ini atau tepatnya tadi malam, akhir dari debat Capres dan Cawapres yang mungkin akan beberapa saya kompilasikan gitu ya, karena pasti debat yang terakhir ini menjadi penting untuk kita semuanya, sehingga perlu kiranya untuk mencermati, mengkomparasikan atau membanding-bandingkan dan atau juga menganalisisnya supaya ini nanti menjadi bermakna dalam kehidupan berpolitik, terutama di 5 tahun ke depan. Seperti yang kita tahu saudara-saudara semuanya, bahwa di pemilu kali ini, di 2024 ini menjadi penting dan marak begitu ya, terutama ya momentum ya, karena di 2004 ini menjelang di 2009 sampai dengan orang menyebut periode bonus demografi di kita semuanya menjadi penting, karena ini juga berkait dengan eksistensi atau keberadaan kita sebagai bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, saya harus memberikan kilasan sejenak begitu ya, karena dalam topik politik, terutama di pemilu, saya menayangkan tiga kali tayangan, yang saat itu saya harus mengurainya. Pertama, saya sebagai warga bangsa, warga negara, saya juga menayangkan beberapa hal di sekitaran pemilu, akan pentingnya pemilu, bagaimana dan seterusnya. Ya, hitung-hitung ikut-ikutan mensosialisasikan pemilu lah, kira-kira begitu ya. Bantu-bantu KPU untuk semua elemen masyarakat supaya lebih memahami lagi, menambah informasi lagi tentang pemilu, sehingga mereka bisa mensikapi secara proporsional dan rasional. Yang kedua, saya sebagai anak zaman, kira-kira begitu ya, karena saya berada di dua zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Orang menyebutnya begitu. Oleh karenanya saya juga berita tentang sejarah yang terutama ya, di masa-masa Orde Baru. Saya harus ceritakan lagi, saya harus ungkit lagi beberapa sejarah yang penting kita ketahui di sekitaran pemilu tentu, yang agak diskusinya agak jarang mungkin ya, karena bisa jadi menimbulkan ketakutan di beberapa pihak, karena saya bercerita tentang sejarah golput saat itu, golongan putih, yang pada saat itu ramai dan marak dibicarakan orang sampai dengan sekarang. Sampai saat ini saja Orde Reformasi juga agaknya itu juga agak takut-takut dikit begitu ya, tentang gerakan
golongan putih karena dalam tanda petik bisa mengganggu kenyamanan kita dalam berproses. Tapi saya harus ceritakan karena ini sejarah yang tidak bisa kita pisahkan begitu saja dari sejarah perpolitikan di negeri kita, bahwa di masa Orde Baru dimulai pada pemilu 71 itu golput sudah mulai muncul. Kalau kita tidak suka dengan golput, tentu kita harus bertanya balik apa itu sebetulnya golput dan apa makna atau misi di balik gerakan golput itu sendiri. Itu saya katakan saya sebagai anak zaman gitu. Yang kalau saya boleh mengingatkan sedikit, kita harus merefleksikan atau bertumpu pada pemilu pertama ketika Orde Baru tumbang, yaitu di tahun 1999. Saya menghitung tonggak pemilu Orde Reformasi adalah 99, orang menyebut begitu. Sehingga dari sini selanjutnya di 2004, di 2009, sampai dengan 2018 dan 2024 ini ya, kita harus selalu merujuk ke sana supaya kita tidak lupa tujuan awal, karena reformasi betul-betul menjadi momentum yang sangat fenomenal gitu ya untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintahan berikutnya, karena ini adalah pergantian kekuasaan yang diharapkan banyak kelompok dari masyarakat kita. Yang ketiga, saudara-saudara semuanya, saya sebagai insan yang punya nalar kritis, tentu logika saya terus bekerja sama dengan Anda yang punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Nalar saya terus bekerja, mengevaluasi, merefleksikan sesuatu, kejadian demi kejadian, waktu demi waktu, periode demi periode, sehingga terus ada perkembangan atau kemajuan. Karena kalau tidak berarti kita menjadi kaum atau umat yang celaka gitu ya. Kata orang, hari ini lebih baik dari kemarin, itu berarti bagus. Idealnya memang esok lebih baik dari hari ini. Tetapi yang paling celaka adalah hari ini lebih buruk atau lebih jelek dari kemarin. Ini tergolong orang-orang yang nanti pada ujung-ujungnya akan menderita kehancuran, gitu kira-kira. Oke saudara, pada kategori saya sebagai insan atau manusia yang punya nalar kritis, saya ingin menekankan kepada saudara-saudara semuanya bahwa pemilu di 2004 ini menjadi tonggak. Saya harus katakan, per pemilu berarti sudah ada 5 kali pemilu. Kalau orang menyebut pasti harus ada kemajuan. Pak Harto saja yang kita dulu sebagai aktivis begitu ya, sang tirani, sang diktator dan seterusnya, menyebut 5 tahunan itu sebagai tonggak. Kalau dulu kan ada istilah tinggal landas gitu ya. Itu artinya kalau di pemilu yang kelima ini nanti tidak ada kemajuan yang mendasar ketika kita berjuang mati-matian di 97, 98, 99 itu berarti harus jujur kita katakan kita tidak maju. Itu artinya bahwa sampai saat ini kita blunder dan banyak sekali orang menyebutnya kita ini sebagai orang yang berjalan di tempat. Sehingga itu yang yang harus kita tanamkan, harus kita canangkan betul bahwa ini menjadi tonggak atau tolok ukur bagaimana mengukur kemajuan-kemajuan dari tiap pemilu yang ada. Itu saudara-saudara yang sehingga sekali lagi di 5 kali pemilu pasca reformasi harus ada refleksi secara nasional gitu. Saya sebut begitu karena sampai dengan saat ini kita masih berandai-andai bagaimana pemilu itu akan semakin baik. Coba kita lihat di debat terakhir yang saya sendiri pasti menyomotnya adalah interest saya ya. Karena dari awal, dari mulai 2 tahun yang lalu saya menayangkan analisis sosial ini,
Yang menjadi concern saya adalah soal ketimpangan, soal kesenjangan, soal struktur kekuasaan yang tidak berimbang, soal struktur kepemilikan yang memang sangat naif gitu ya, karena sekian 0, sekian itu memiliki sumber daya yang sangat banyak, sedangkan mayoritas hampir 99% rakyat itu hanya memiliki 0, sekian sumber daya alam yang ada di negeri ini. Ini yang menjadi tolok ukur saya. Selebihnya saya tidak menganalisisnya karena saya mencoba proporsional saja. Saya hanya sedikit interest dan punya pengalaman sedikit soal mengevaluasi, sehingga saya tidak semua sektor saya soroti, saya analisis. Saya hanya sekali lagi mengamati pada soal-soal yang berkaitan dengan realitas sosial, kesenjangan, ketimpangan, penindasan, bahkan itu ya, jumlahnya kaya miskin, dan apa rusaknya kuat dan yang lemah dan seterusnya itu. Mari kita lihat debat terakhir yang ada di semalam itu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ketiga kandidat, saya harus sampaikan apa adanya. Bahwa pertama, secara terminologi, saya harus sampaikan terminologi atau istilah yang sama atau yang dirujuk atau yang diuraikan oleh para kandidat hanya ada dua ya, yaitu Anies Baswedan atau kelompok 101 dan kelompok 2 Prabowo Gibran. Kenapa begitu? Karena saya melihat untuk kelompok 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kurang jelas lah gitu kira-kira ya. Dua kandidat secara terminologi vulgar menyampaikan ada ketimpangan yang harus diakhiri, ada kesenjangan yang harus diperbaiki, sehingga Indonesia ke depan minimal menurut Anies 5 tahun ke depan kita akan semakin baik atas kesenjangan yang terjadi selama ini. Tentu program-programnya sesuai dengan interest masing-masing ya. Kalau saya bisa jadi karena saya bukan orang struktural, bukan pejabat, bukan birokrat, bukan dan seterusnya. Tentu output atau kegiatan-kegiatan yang atau program-program yang dicanangkan adalah berbeda. Yang kedua, tentang Prabowo menyebutnya kemiskinan ekstrim. Ya. Saya setuju dengan itu dan itu bagus. Itu harus dikikis, bahkan bukan hanya, kalau saya bukan hanya sedikit demi sedikit, karena hasilnya memang harus bisa dilihat secara signifikan begitu ya. Seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa besar kualitasnya pengikisan kemiskinan struktural itu, kemiskinan ekstrim itu dilakukan. Ini tentu menjadi hal yang menarik juga menurut saya, karena pasti dari istilah atau terminologi kemiskinan ini akan menimbulkan pemikiran atau program-program bagaimana mengentaskan itu. Meski sekali lagi mereka adalah calon-calon orang-orang struktural yang akan mempunyai program. Sedangkan saya atau siapapun teman-teman yang masih di luar kepemerintahan, gitu, di luar kekuasaan, di luar struktur, tentu akan berbeda. Ini yang sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, bahwa pemilu kali ini dari sudut pandang analisis sosial, tentu yang mempunyai greget bagaimana ketimpangan atau kesenjangan sosial itu akan diatasi, paling tidak Anies dan Prabowo sudah memunculkan beberapa istilah itu dengan program-program yang mereka bikin juga. Kita hormatilah, kita hargai program-program itu, pemikiran-pemikiran itu, sehingga nanti menemukan program untuk bagaimana mengatasi persoalan dasar yang ada selama ini. Meski secara umum tiga-tiganya mengakui bahwa sistem kepemerintahan sampai saat ini belum terlalu baik menurut saya.
istilah lain atau istilah selengan adalah Indonesia belum baik-baik saja. Tetapi bahwa saya yakin dari 3 kandidat ini mempunyai program-program yang untuk perbaikan di masa depan, paling tidak di 5 tahun ke depan. Untuk mengingatkan saja bahwa pasca reformasi ini salah satunya adalah demokrasi demokrasi yang punya periodisasi 5 tahunan ya, karena pilihan presiden kita memang 5 tahunan. Karena ada pilihan presiden yang hanya 4 tahun misalnya, di Amerika itu hanya 4 tahun, di Soviet 6 tahun atau 7 tahun itu ya, sekitar itulah. Itu masing-masing monggo mau. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun, bahkan lebih dari itu, untuk memulai desain baru mengatur mengelola kepemerintahan supaya lebih baik. Saya ingin mengingatkan saja bahwa di reformasi yang kita teriak-teriakkan itu, yang kita perjuangkan itu, sampai saat ini bisa dikatakan belum tercapai secara menggembirakan, karena masih saja saya harus katakan ritual 5 tahunan ya masih seperti itu saja, tidak lebih, bahkan kalau saya sebut rutinitas ya, karena jangan salah, pemilihan presiden yang 5 tahunan itu menjadi segala-galanya, karena Pak Harto pun di Orde Baru dulu rajin kan, di pemilu itu nggak pernah mundur dari jadwal. Toh pada akhirnya juga menghasilkan pemerintah yang otoriter. Itu artinya pemilu-pemilu pasca reformasi kalau memang tidak berkualitas dan tidak maju, juga pada akhirnya akan sama dengan pemilu-pemilu yang terjadi di Orde Baru. Rajin pemilu secara moral birokratik begitu ya, rutin mengadakan pemilihan umum, pemilihan presiden, bahkan tidak pernah mundur, tetapi hasilnya seperti yang kita ketahui, tidak lebih baik dari, bahkan lebih buruk. Di Orde Baru, zaman Orde Baru, semakin lama pemilu akan semakin mengukuhkan otoritarianismenya Soeharto saat itu. Seperti juga sekarang, semakin sering pemilu belum tentu kita menjadi lebih baik, karena misi awal misalnya, saya sebut satu saja. Misi awal bagaimana tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang transparan, dan yang mengacu kepada kesejahteraan rakyat memang belum bisa diukur. Lihat saja di beberapa terakhir ini, kasus korupsi marak, bahkan itu partai-partai besar, partai-partai yang sebelum kampanye itu janji-janji anti korupsi, tetapi mereka bahkan sangat berlebihan ya, melakukan itu, sehingga saya hampir bisa mengatakan jangan sampai lupa bahwa pemilu bukan jaminan kita untuk semakin baik. Nyatanya di periode Orde Baru pemilu sering, tetapi juga semakin otoriter. Di Orde Reformasi pemilu sering, harus kita evaluasi, dan harus kita katakan sejujurnya kalau memang kita tidak maju, kita tidak ada perkembangan, ya kita harus katakan itu supaya semuanya berefleksi. Itu artinya, saya pinjam istilahnya Orde Baru saat itu, 25 tahun adalah sudah cukup untuk mengevaluasi diri secara nasional, bahwa hasil pemilu yang kita lakukan ini akan pada tahap yang kedua, tahap tinggal landas mungkin, atau tahap selanjutnya. Tetapi saya masih mentolerir lah kira-kira itu. Kita semuanya masih melihat wait and see kira-kira begitu. Di hasil pemilu 2004 nanti betul-betul membawa misi reformasi yang kita perjuangkan di tahun-tahun pergantian orde. Itu kira-kira saudara. Soal detail dan rinciannya tentu kita akan bisa diskusi di banyak tempat, di banyak kesempatan, dan banyak cara ya. Bagaimana kita mengevaluasi secara nasional pemilu itu akan semakin baik. Tetapi memang harus ada patokan. Selama partainya itu juga,
selama pemilunya juga begitu-begitu saja, selama orang-orangnya juga masih itu-itu aja, hampir bisa dipastikan tidak akan ada perubahan meski ada pemilu yang kedua kali atau ketiga kali dan seterusnya. Saya tidak memberikan rasa pesimisme terhadap perjalanan kita sebagai anak bangsa dan warga negara begitu ya. Tetapi secara kalkulatif, secara prediksi bisa dikatakan seperti itu karena memang tidak ada tanda-tanda atau indikasi atau indikator atau ukuran atau hasil yang bisa dirasakan bagaimana misi reformasi di pemilu 99 itu memang harus diwujudkan. Kita memang berharap betul di pemilu kali ini dengan kandidat nanti yang akan terpilih bisa merampungkan minimal ada kenaikan kebaikan, ada kemajuan atas kebobrokan atau ketimpangan atau rusaknya sistem pemerintahan yang sampai saat ini sehingga semakin baik. Itu kira-kira saudara. Semoga renungan kecil ini bisa membawa kita semuanya. Kita masih punya waktu kalau ini tanggal 7, tanggal berapa ini? Sekitar itu ya, ada waktu 7 hari ya, sekitaran itu kita berpikir-pikir ulang, merefleksi diri secara nasional. Kita akan menentukan di periode 2024 sampai dengan 2029. Kalau itu kita salah langkah, kita salah pilih, kita salah menganalisis, tentu akan berakibat fatal juga menurut saya begitu. Semoga renungan ini menjadi bahan pemikiran, bahan renungan kita semuanya dengan harapan kita akan semakin baik dari pemilu ke pemilu sehingga menjadi negara yang benar-benar mempunyai nalar kritis, nalar reflektif sehingga kita akan lebih baik dari kemarin. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.